Identifikasi saponin dalam tanaman senggani. Akan dipreparasi yaitu sampel dirajang halus. Untuk identifikasi saponin, kita dapat menggunakan Aquades sebagai pelarut. Langkah kerja, diisi Aquades ke dalam tabung reaksi. Di sini kita menggunakan tabung reaksi tentunya dengan 2 sampel pada tanaman senggani, yaitu bunga tanaman senggani dan daun tanaman senggani. Setelah kedua test tube diisi dengan Aquades, kemudian sampel dimasukkan ke dalam test tube. Untuk test tube pertama kita menggunakan sampel yaitu bunga tanaman senggani. Bunga tanaman senggani yang telah dipreparasi, telah dirajang halus, kemudian dimasukkan ke dalam test tube. Kemudian test tube yang kedua diisi sampel lagi. Sampel yang akan kita gunakan selanjutnya yaitu daun tanaman senggani. Tentunya daun tanaman senggani ini juga telah dipreparasi, telah dirajang halus. Tujuannya yaitu untuk memperluas permukaan. Nah, setelah kedua test tube diisi dengan sampel, maka kita selanjutnya dapat melakukan pemanasan. Nah, seperti ini kira-kira kedua sampel di dalam test tube yang telah berisi Aquades. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemanasan dengan spiritus. Kita menggunakan lampu spiritus. Di sini saya menggunakan cairan spiritus yang berwarna putih, bukan biru. Kemudian sampel bunga senggani itu yang pertama kita didihkan di spiritus. Dididihkan kira-kira hingga bergelembung, dapat dilihat seperti yang ada pada video ini kah. Setelah itu menjelang dingin, maka kita didihkan daun tanaman senggani. Kita bahas sedikit ciri-ciri daripada tanaman yang mengandung saponin. Yang pertama, berasa pahit. Yang kedua, racun kuat untuk ikan dan amfibi. Yang ketiga, menghemolisa eritrosit. Jadi, tanaman yang mengandung saponin ini bisa saja kita gunakan sebagai komposisi untuk misalnya menstimulasi pertumbuhan rambut dengan meningkatkan sirkulasi darah. Kemudian, saponin membentuk busa yang stabil dalam air. Ini terjadi karena tanaman yang mengandung saponin terdapat senyawa sabun yang mampu merusak ikatan hidrogen pada air. Jadi terbentuklah buih di permukaan air setelah dikocok. Tentunya ini akan bersifat amfifilik dan menurunkan tekanan permukaan. Untuk senyawa sabun pada tanaman yang mengandung saponin tentunya berbeda dari strukturnya dengan senyawa sabun yang disintesis. Seperti itu sekilas mengenai saponin. Nah, kemudian setelah melakukan pemanasan, kira-kira sampel yang pertama bunga senggani itu telah dingin, maka dikocok kuat. Setelah dikocok kuat diamati. Di sini kita bisa mengamati tidak terdapat busa. Kemudian kedua, kita akan mengkocok daun senggani yang telah dipanaskan tadi, maka kita akan melihat hasil setelah dikocok kuat. Di sini terbentuk busa. Apakah busa itu stabil atau tidak kita juga tidak tahu. Kita tunggu selama 4-5 menit kira-kira. Pengamatan 4-5 menit kemudian pada daun senggani memiliki busa yang stabil, sementara bunga senggani tidak memiliki busa. Hal ini dapat dilaporkan daun senggani positif mengandung saponin dan bunga senggani negatif mengandung saponin.